Berbagai peristiwa unik, menarik, hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Peristiwa unik minggu ini diawali oleh kisah cincin yang jatuh ke laut saat hendak melamar. Adalah Matthew berencana melakukan lamaran romantis pada kekasihnya Kayla di pinggir pantai. Namun cincin yang sudah dipersiapkannya justru tercebur ke laut tepat di saat ia akan memberikannya pada Kayla. Lamaran romantis ini dilakukan Matthew saat ia pergi liburan bersama keluarga Kayla ke Southport, North Carolina, Amerika Serikat. Tanpa disadarinya, sang kekasih sudah bersimpuh di depannya. Ia kemudian membuka kotak berisi cincin. Saat kotak dibuka, cincin ini jatuh keluar dari kotak dan langsung tercebur ke dalam air. Keluarga dan orang-orang yang melihat momen ini langsung berubah ekspresi wajahnya dari antusias jadi syok. Kayla sendiri juga langsung menangis karena tahu Matthew pasti sangat kecewa. Setelah rasa syok reda, orang-orang di sekitar langsung menyuruh Matthew untuk mencari cincinnya. Menurut mereka, tempat ini tidak terlalu dalam. Tanpa ragu, Matthew langsung menceburkan diri ke air untuk mencari cincin tunangan yang belum sempat disematkannya ke jari manis sang kekasih. Beberapa anggota keluarga Kayla dan tamu lainnya yang tidak dikenal ikut membantu menemukan cincin tersebut. Tentu usaha ini tidaklah mudah. Melihat hal ini, pemilik usaha menyelam bersedia meminjamkan senter dan kacamata selam pada Matthew dan tim pencari lainnya. Menggunakan 10 senter, 5 kacamata, dan menghabiskan waktu selama 1,5 jam pencarian di air, cincin ini berhasil ditemukan. Semua orang kemudian meminta Matthew untuk mengulang apa yang dia lakukan sebelumnya, yaitu bersimpuh di depan Kayla dan melamar wanita pujaannya tersebut. If hate is poison, then love's the cure. Pria berusia 20 tahun memang hanya seorang petugas satuan pengaman atau satpam yang bertugas menjaga mesin ATM di malam hari di Haryana, India. Penghasilannya tidak seberapa, tetapi ada satu hal yang membuat Balinder pantas mendapat acungan jempol. Ia memiliki semangat belajar tinggi dan lulus ujian penyetaraan tingkat kedua. Belajar menjadi kewajiban bagi Balinder agar bisa lulus ujian. Ia ingin memperbaiki nasib melalui pendidikan. Namun profesinya membuat Balinder kerap merasa tidak punya waktu lantaran setiap malam ia harus bekerja. Tak putus asa dengan kondisi yang ada, Balinder memutuskan membawa buku-buku pelajarannya saat bertugas. Di sela menjalankan tugas, ia menyempatkan diri membaca buku-buku pelajaran tersebut. Uniknya, ia tidak belajar di pos jaga. Lahan parkir dengan penerangan jalan menjadi tempatnya belajar. Cara belajar Balinder membuat seorang pengguna Facebook Harshpat tersentuh. Harsh kemudian mengambil foto Balinder tengah belajar dan mengunggahnya ke media sosial. Seorang perawat yang bertugas di satu rumah sakit di Australia bertemu dengan ayah kandungnya setelah terpisah sejak 1969. Perawat bernama Wanda tak pernah menyangka jika pasien pengidap kanker yang ia rawat adalah ayah kandungnya. Bernama Victor Peraza, Victor dilaporkan bertarung melawan kanker di tubuhnya selama 1 tahun terakhir. Dia dilarikan ke rumah sakit Cavalry setelah kondisinya kian memburuk. Selama di rumah sakit, Victor dirawat Wanda yang merupakan putri kandungnya yang hilang. Wanda yang tak menyadari bahwa pria tersebut adalah ayahnya mulai menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Ia melihat seorang wanita yang selalu menemani pasiennya ini sangat mirip dengannya. Rasa penasaran membuatnya mulai bertanya tentang pasiennya ini hingga jati dirinya terungkap. Wanita ini menyebut ia memiliki seorang saudara wanita yang hilang sejak ia masih kecil. Dan lewat uji DNA, terbukti bahwa Wanda dan wanita ini adalah saudara dan pria yang dirawatnya adalah ayah kandung mereka. Sayangnya Wanda terlambat untuk menyatakan perasaan pada ayahnya yang sudah tak berdaya dan dilaporkan meninggal dunia beberapa jam kemudian.
3 warga cedera ringan, sementara 1 lagi luka parah setelah terperosok ke dalam lubang yang tiba-tiba muncul di sebuah halte bus di kota Harbin, Tiongkok, Sabtu akhir Agustus lalu. Lubang sedalam 2 meter ini muncul secara misterius dan terekam kamera CCTV di sekitar halte. Para korban sama sekali tak menyangka bakal muncul lubang menganga di lantai yang dipijaknya. 2 pria dan 2 wanita menjadi korban dalam insiden ini. Salah satu wanita sempat berpegangan pada palang, namun akhirnya terjatuh. Keempat korban segera diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Kini pemerintah setempat sudah melakukan investigasi penyebab amblasnya lantai. James Holmes, terdakwa kasus pembantaian dalam pemutaran perdana film Batman di sebuah bioskop di Colorado, Amerika Serikat, dijatuhi 12 vonis hukuman penjara seumur hidup dan hukuman kurungan maksimal selama 3.318 tahun oleh pengadilan wilayah Arapahoe, Colorado. Ini adalah keputusan dari pengadilan agar terdakwa tidak akan pernah lagi hidup di tengah-tengah masyarakat. Mendengar vonis hakim, para korban selamat dan kerabat korban tewas yang menghadiri persidangan bertepuk tangan dan bersorak. Holmes diputus bersalah membunuh 12 orang dan melukai 70 orang lainnya dalam pemutaran perdana film Batman di sebuah bioskop di Aurora, Colorado 2012 silam. Sebelumnya sempat ada kemungkinan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Holmes. Hakim menambahkan, apapun penyakit yang diderita Holmes tidak bisa jadi alasan atas tindakan yang ia lakukan. Aren't you something to admire? 'Cause you shine something like a mirror and I can't help but know. 3 bersaudara asal Magelang mendadak menjadi tenar di media sosial karena memiliki nama sangat unik. Ketiga bersaudara ini adalah Happy New Year, Andy Go to School, dan Rudy a Good Boy. Pemberian nama unik ini untuk ketiga bersaudara ini bukanlah tanpa alasan. Ada makna tersendiri yang diselipkan oleh almarhum pasangan Bulkim dan Nakimah untuk anak-anak mereka. Happy New Year adalah nama kakak tertua dari 3 bersaudara ini. Seperti namanya, Happy yang kini sibuk berbisnis pasir ini lahir pada 1 Januari yang notabene dirayakan sebagai tahun baru. Selanjutnya adalah Andy Go to School. Anggota Sumda atau Sumber Daya Manusia Polres Magelang Kota ini berpangkat brigadir. Namun bukan Andi. Suami dari Hedi Mesaroh ini justru kerap disapa Goto dalam kehidupan sehari-harinya. Yang diberikan nama ini oleh ayahnya agar rajin ke sekolah, tidak seperti sang kakak yang suka membolos. Si bungsu, Rudy a Good Boy, diberikan nama ini agar tidak bandel seperti Goto. Kini Rudy berprofesi sebagai anggota TNI di Bandung. Seorang wanita paruh baya di Nanning, Tiongkok mengalami cedera akibat terlalu bersemangat tertawa. Rahangnya bergeser. Zhao Cheyo, nama wanita ini, saat sedang dalam perjalanan menuju Santung bersama Zhou Yuan, sang suami, dan seorang temannya. Untuk menghilangkan kebosanan dalam perjalanan yang memakan waktu 28 jam ini, ketiganya memutuskan bermain kartu. Merasa memiliki kartu bagus, Zhao bahagia hingga kemudian tertawa lepas. Namun tawa sang istri berubah menjadi rasa sakit. Rahangnya terkilir dan bergeser. Yuan pun langsung menghubungi petugas kereta dan mengatakan istrinya mengalami dislokasi pada rahang. Pihak kereta api kemudian memutuskan mempercepat laju kereta agar bisa sampai ke stasiun di kota Guilin, di mana tim medis sudah menunggu untuk merawatnya. Akhirnya setelah menjalani perawatan selama 2 jam, rahang Zhao yang bergeser bisa dikembalikan seperti sedia kala. Sesosok jasad yang diduga sebagai alien ditemukan di dekat sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir di Rusia. Sontak, kabar ini menghebohkan warga dan juga ilmuwan setempat. Jasad ini memiliki tengkorak misterius. Ditemukan di tepi sungai Kavashi, kota Sosnovy Bor, Rusia, oleh 2 orang warga. Pada 1958, Sosnovy Bor pernah menjadi area berdirinya pembangkit listrik tenaga nuklir di Leningrad.
Penemuan aneh ini direspon Institut Biofisika di Krasnoyarsk yang melakukan serangkaian tes namun belum berbuah hasil. Dibutuhkan studi ekstensif untuk menentukan jenis makhluk atau organisme tersebut. Sepertinya jasad ini bukan ikan ataupun unggas. Makhluk ini mempunyai tengkorak misterius, tidak ada leher atau sayap. Karena keterbatasan alat, jasad alien ini akan dikirim ke laboratorium yang lebih canggih di Moskow. Pencinta konspirasi meyakini jasad aneh ini sebagai bukti adanya alien di bumi. Pemirsa, itulah beragam informasi unik dan menarik yang kami rangkum selama sepekan.